Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nulyasari. NPM saya 22/2018. Saya dari kelas A, mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konvensi genosida. Apa itu konvensi genosida? Konvensi genosida merupakan perjanjian hak asasi manusia pertama yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini memusatkan perhatian pada perlindungan kaum minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman terhadap eksistensi mereka. Dalam hal ini, perjanjian ini sejalan dengan prioritas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan gerakan hak asasi manusia modern yang ditujukan untuk memberantas rasisme dan xenofobia. Lebih jauh, perjanjian ini menekankan peran peradilan pidana dan akuntabilitas dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Lantas, kejahatan genosida itu apa sih? Nah, jadi kejahatan genosida itu didefinisikan dalam pasal 2 Konvensi Genosida. Pasal 2 Konvensi Genosida mendefinisikan genosida sebagai kejahatan penghancuran yang disengaja terhadap suatu kelompok nasional, etnis, ras, dan agama secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian, sejarah konvensi genosida. Sejarah konvensi genosida dimulai dari Resolusi 96 ayat 1 tanggal 11 Desember tahun 1946 yang dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perumus resolusi konvensi genosida adalah Raphael Lemkin. Raphael Lemkin ini merupakan seorang ahli hukum atau lebih tepatnya seorang pengacara yang merupakan keturunan Polandia Yahudi. Raphael Lemkin ini merupakan korban genosida pada saat terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat Raphael Lemkin ini tinggal di Polandia, banyak anggota keluarganya yang terbunuh karena genosida yang dilakukan oleh Nazi terhadap kaum Yahudi. Kemudian setelah Raphael pindah ke Amerika Serikat dan menjadi seorang ahli hukum, atau lebih tepatnya dia menjadi pengacara, dia ini berusaha mengembangkan sebuah instrumen hukum internasional yang dapat mencegah terjadinya genosida. Instrumen hukum internasional yang dibuat oleh Raphael Lemkin disebut Resolusi Konvensi Genosida. Ia mengkampanyekan resolusi konvensi genosida tersebut selama bertahun-tahun. Resolusi konvensi genosida sempat ia kemukakan pada saat konvensi perdamaian Paris pada tahun 1945, tapi tidak berhasil diadopsi menjadi kekuatan hukum internasional yang sah. Penyusunan konvensi berlangsung dalam 3 tahap pertama. Yang pertama, Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusun draft teks disiapkan dengan bantuan 3 orang ahli, yaitu Raphael Lemkin, Sebastian Pella, dan Henry Donadieu de Febres. Kemudian yang kedua, draft sekretariat dikerjakan ulang oleh komite ad hoc yang dibentuk di bawah wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, draft komite ad hoc menjadi dasar negosiasi di Komite ke-6 Majelis Umum pada akhir tahun 1948 yang menyetujui teks akhir konvensi dan menyerahkannya untuk diadopsi secara formal ke Majelis Umum Pleno. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Desember tahun 1948 di Paris, Perancis, konvensi genosida yang dirumuskan oleh Lemkin berhasil diadopsi dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai berlaku pada 12 Januari 1951. Kemudian, negara pihak dari konvensi genosida, jadi pada awalnya ada 41 negara yang menandatangani konvensi genosida hingga akhirnya resmi diberlakukan pada 12 Januari tahun 1951. Hingga saat ini, 2024 ini, konvensi genosida sudah diratifikasi oleh 153 negara di dunia. Dari 153 negara tersebut, diantaranya termasuk 18 negara di Afrika, 17 negara di Asia, dan 6 negara di Amerika. Kemudian pasal-pasal dalam konvensi genosida. Konvensi genosida terdiri dari 19 pasal yang menjelaskan tentang kejahatan genosida. Pasal 1 berisi para pihak yang berkontrak, maksudnya itu negara pihak yang baik yang melakukan tanda tangan ataupun ratifikasi, menegaskan bahwa genosida baik yang dilakukan di masa damai maupun di masa perang merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan mereka berjanji untuk mencegah dan menghukumnya. Pasal 2 berisi, dalam konvensi ini, genosida berarti setiap perbuatan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama seperti A. Membunuh anggota kelompok, B. Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok,
C. Dengan sengaja memberikan kondisi kehidupan yang merugikan suatu kelompok yang akan mengakibatkan kepunahan fisik secara keseluruhan atau sebagian. D. Menetapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan E. Memindahkan secara paksa anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain. Pasal 3 berisi perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum. Yang A. Genosida. B. Konspirasi untuk melakukan genosida. C. Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida. D. Upaya melakukan genosida. Dan E. Keterlibatan dalam genosida. Pasal 4 berisi orang yang melakukan genosida atau tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, baik mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat publik, atau individu swasta. Pasal 5 berisi para pihak yang mengadakan perjanjian berjanji untuk memperlakukan sesuai dengan konstitusi masing-masing peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan khususnya untuk memberikan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan genosida atau tindakan-tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3. Kemudian pasal 6 berisi orang yang didakwa melakukan genosida atau perbuatan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 akan diadili oleh suatu pengadilan yang berwenang di negara yang wilayahnya dilakukan perbuatan tersebut atau oleh pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi terhadap pihak-pihak kontrak yang telah menerima yurisdiksinya. Kemudian pasal 7 ayat 1 berisi genosida dan tindakan lain yang disebutkan dalam pasal 3 tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi. Kemudian pasal 2 berisi para pihak kontrak berjanji dalam kasus tersebut untuk mengabulkan ekstradisi sesuai dengan hukum dan perjanjian yang berlaku. Pasal 8 berisi setiap pihak kontrak dapat meminta badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penumpasan tindakan-tindakan genosida atau tindakan-tindakan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3. Pasal 9 berisi perselisihan antara pihak-pihak kontrak yang berkaitan dengan penafsiran, penerapan, atau pemenuhan konvensi ini, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu negara atas genosida atau atas tindakan-tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, harus diserahkan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak dalam perselisihan tersebut. Pasal 10 berisi konvensi ini yang teksnya dalam bahasa Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol sama-sama autentik. Akan bertanggal 9 Desember 1948. Pasal 11 ayat 1 berisi konvensi ini terbuka sampai tanggal 31 Desember 1949 untuk penandatanganan atas nama setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan setiap negara bukan anggota yang kepadanya Majelis Umum mengundangnya untuk menandatanganinya. Kemudian ayat 2 berisi konvensi ini harus diratifikasi dan instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ayat 3 berisi setelah tanggal 1 Januari 1950, konvensi ini dapat diaksesi atas nama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa manapun dan negara bukan anggota manapun yang menerima undangan sebagaimana tersebut di atas. Kemudian ayat 4, instrumen aksesi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 12 berisi setiap pihak kontraksi dapat setiap saat melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas penetapan konvensi ini ke semua atau sebagian wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab pihak kontraksi tersebut. Kemudian pasal 13 ayat 1 berisi pada hari ketika 20 instrumen ratifikasi atau aksesi pertama telah disimpan, Sekretaris Jenderal akan menyusun suatu proses verbal dan mengirimkan salinannya kepada setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada setiap negara bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Kemudian ayat 2 berisi konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi ke-20. Kemudian ayat 3 berisi setiap ratifikasi atau aksesi yang dilakukan setelah tanggal terakhir akan berlaku efektif pada hari ke-90 setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi. Kemudian pasal 14 ayat 1 berisi konvensi ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya. Kemudian ayat 2 berisi persetujuan ini selanjutnya akan tetap berlaku untuk periode 5 tahun berturut-turut bagi pihak-pihak kontrak yang belum membatalkannya sedikitnya 6 bulan sebelum berakhirnya periode berjalan. Kemudian ayat 3 berisi penarikan diri harus dilakukan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemudian pasal 15 berisi apabila sebagai akibat dari pembatalan jumlah pihak pada konvensi ini menjadi kurang dari 16, maka konvensi ini tidak lagi berlaku terhitung sejak tanggal pembatalan terakhir ini mulai berlaku. Kemudian pasal 16 ayat 1 berisi permintaan untuk merevisi konvensi ini dapat diajukan setiap saat oleh setiap pihak kontrak melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Kemudian ayat 2 berisi Majelis Umum akan memutuskan langkah-langkah jika ada yang diambil berkenaan dengan permintaan tersebut. Pasal 17 berisi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mengenai hal-hal berikut ini. A. Tanda tangan, ratifikasi, dan aksesi yang diterima sesuai dengan pasal 11. B. Pemberitahuan yang diterima sesuai dengan pasal 12. C. Tanggal mulai berlakunya konvensi ini sesuai dengan pasal 13. D. Pengaduan yang diterima sesuai dengan pasal 14. E. Penghapusan konvensi sesuai dengan pasal 15. Dan F. Pemberitahuan diterima sesuai dengan pasal 16. Kemudian pasal 16 ayat 1 berisi naskah asli konvensi ini akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 16 ayat 2 berisi salinan resmi konvensi ini akan dikirimkan kepada setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada setiap negara bukan anggota yang dimaksud dalam pasal 11. Kemudian yang terakhir, pasal 19 berisi konvensi ini akan didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal mulai berlakunya. Selanjutnya, keberlakuan konvensi genosida. Jangka waktu keberlakuan konvensi genosida diatur dalam pasal 14 konvensi genosida. Pasal 14 konvensi genosida mengatur keberlakuan jangka waktu konvensi genosida, yaitu 10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya, yang kemudian persetujuan ini selanjutnya akan tetap berlaku untuk periode 5 tahun berturut-turut bagi pihak-pihak kontrak yang belum membatalkannya sedikitnya 6 bulan sebelum berakhirnya periode berjalan. Dan apabila ingin melakukan penarikan diri sebagai negara pihak, maka harus melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, analisis terkait situasi global dan konvensi genosida. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya konvensi genosida merupakan perjanjian hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi kaum minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman terhadap eksistensi mereka. Namun nyatanya, sampai dengan saat ini masih sering terjadi kejahatan genosida seperti kasus pembunuhan massal dan pengusiran paksa etnis Rohingya di Myanmar, penahanan massal dan sterilitas paksa etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok, dan sampai dengan yang saat ini masih terjadi, yaitu konflik antara Palestina dengan Israel. Contoh nyata kasus-kasus yang saya sebutkan barusan mencerminkan bahwasannya aturan hukum konvensi genosida ini berjalan lambat dan masih menghadapi banyak tantangan dalam pengimplementasiannya atau penegakannya. Contohnya seperti perbedaan kepentingan politik global, hak veto Dewan Keamanan PBB, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, menurut saya harus dilakukan reformasi dan penguatan sistem karena mengingat konvensi genosida sendiri merupakan instrumen hukum yang akhirnya menjadi hukum internasional berupa 19 pasal konvensi genosida. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.